Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Triunitasari dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung yang telah melaksanakan tugas praktik pengalaman lapangan dengan cara observasi di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izzah Sejahtera yang berada di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izzah Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi Baitul Izzah Sejahtera didirikan pada tanggal 25 Mei 2012. Akses untuk menuju lokasi sangatlah mudah karena tempatnya yang strategis dan berada di kawasan home industry. Pelayanan di Koperasi Baitul Izzah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 pagi. Koperasi Baitul Izzah memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama meningkatkan kualitas usaha ekonomi, serta memiliki visi menjadikan lembaga keuangan yang mandiri, kuat, dan sehat, dan misi mewujudkan gerakan pembebasan anggota dari ekonomi riba, rentenir, dan kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan akan layanan keuangan para anggotanya, Koperasi Baitul Izzah Sejahtera menyediakan produk-produk simpanan dan pembiayaan. Berikut ini produk-produk Koperasi Baitul Izzah Sejahtera Tulungagung. Produk simpanan terdiri dari beberapa jenis simpanan, di antaranya: pertama, simpanan mudharabah; kedua, simpanan haji; ketiga, simpanan umrah; keempat, simpanan pendidikan; kelima, simpanan korban; dan keenam, simpanan hari tua. Yang kedua, produk wadiah domanah atau deposito. Deposito dibedakan menjadi 4 jangka waktu, diantaranya: yang pertama jangka 3 bulan, kedua jangka 6 bulan, ketiga jangka 12 bulan, dan yang keempat jangka 24 bulan. Yang terakhir ada produk pembiayaan. Pembiayaan dana talangan haji atau umroh dan modal usaha menggunakan beberapa akad, diantaranya: yang pertama murabahah, kedua bai bid samani ajil, ketiga musyarakah, keempat musyarakah mutanakisah, kelima mudharabah, keenam wakalah, ketujuh ijarah, kedelapan qardul hasan. Saat ini perekonomian Indonesia kembali diuji ketahanannya karena pandemi COVID-19. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan hampir semua negara yang di dunia terjangkit virus ini. Virus corona menyebar dengan begitu cepat hingga hampir ke seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus ini tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan, tetapi juga berpengaruh ke berbagai sektor ekonomi, khususnya UMKM. Jauh sebelum datangnya COVID-19, tahun 2020 diprediksi sebagai tahun yang baik untuk perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Mengingat persebaran virus ini sangatlah cepat, pemerintah menerapkan sistem lockdown. Sistem inilah yang menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 juga menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Izzah Sejahtera. Sebagai lembaga keuangan dalam penyaluran dan pemberian pembiayaan, pasti ada saja kendala yang harus dilewati. Salah satu kendala dalam penyaluran dana yaitu pembiayaan bermasalah. Pemicu dari pembiayaan bermasalah ini adalah pandemi COVID-19, adanya himbauan physical distancing. Physical distancing menjadikan konsumen menahan konsumsinya. Tentu hal tersebut membuat pelaku UMKM mengalami penurunan omset. Hal inilah yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera. Di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera, mayoritas anggotanya memiliki usaha UMKM, sehingga banyak yang memilih produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua dengan sistem jual beli amanah. Menurut para anggota, pembiayaan murabahah memiliki resiko yang sangat kecil, sehingga produk murabahah paling banyak diminati oleh pelaku usaha UMKM. Selama pandemi COVID-19, terdapat kendala yang paling menonjol di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera, yaitu tentang pembiayaan bermasalah saat pandemi COVID-19. Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera juga terkena dampak pandemi COVID-19.
Koperasi Baitul Izzah Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melayani pembiayaan kredit dengan skala kecil, salah satunya adalah UMKM. Oleh karena itu, jika UMKM mengalami perlambatan atau penurunan omset, maka hal ini akan berimbas kepada lembaga koperasi. Misalnya saja pelaku usaha mikro kecil menengah yang memiliki usaha konveksi. Di masa pandemik seperti ini, saat ini usaha konveksi mengalami penurunan omset yang cukup besar karena pada saat pandemik perusahaan konveksi tidak bisa mengirim barang kepada supplier. Misalnya saja seperti Ibu Nur Hayati, beliau memiliki usaha konveksi dan toko hijab yang setiap harinya seharusnya produksi, namun sekarang tidak. Ibu Nur Hayati memiliki beberapa mesin jahit dan karyawan. Namun selama pandemi COVID-19 ini, beberapa karyawan diberhentikan dan hanya 2 mesin jahit yang sampai sekarang ini masih beroperasi. Selama pandemi COVID-19, toko hijab Ibu Nur Hayati juga mengalami penurunan omset. Dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga ada peraturan untuk tetap di rumah saja dan berjaga jarak. Terkait dengan pembiayaan bermasalah di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera Tulungagung, sepertiga anggota nasabah yang mengalami penurunan omset karena pandemi COVID-19 ini, sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Rata-rata anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah ini mengambil produk pembiayaan murabaha. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, pihak Koperasi Baitul Izzah memberikan solusi dengan pendampingan khusus terhadap anggota yang mengalami penurunan omset sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah ini. Pendampingan khusus yang dilakukan oleh pihak lembaga guna untuk mencari solusi bersama-sama mengenai permasalahan yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Banyak cara yang dapat digunakan oleh lembaga untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Namun belum tentu cara tersebut benar-benar mampu untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pada koperasi atau justru akan mengakibatkan lebih terhambatnya proses penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri. Untuk itu, koperasi harus benar-benar memikirkan suatu strategi atau cara yang dapat digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama, rescheduling adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Yang kedua, reconditioning adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Ketiga, restructuring adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Keempat, negosiasi berdasarkan kekeluargaan merupakan salah satu strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan sering bersilaturahmi kepada anggota, melakukan pembinaan dan negosiasi didasarkan kekeluargaan. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan langkah secara damai atau kekeluargaan. Sekian hasil dari praktek pengalaman lapangan dengan cara observasi di Koperasi Baitul Izzah Sejahtera Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.